Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali dengan bunda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 3, yaitu tokoh dan penemuan, dengan materi IPA-nya komponen dan rangkaian listrik. Marilah sebelum kita membuka pelajaran, kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Benda-benda yang memanfaatkan energi listrik disebut dengan alat elektronik. Apa saja contohnya alat elektronik itu? Ada televisi, ada radio, ada lampu, dan juga ada komputer. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik itu memiliki komponen listrik. Ini adalah gambar sebuah rangkaian listrik. Apa saja komponen-komponen yang ada dalam rangkaian listrik ini? Yang pertama ada baterai. Kedua ada kabel, ada saklar, dan juga ada lampu. Dalam sebuah rangkaian listrik, saklar berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Sedangkan baterai di sini berfungsi sebagai sumber energi listriknya. Energi listrik pada baterai itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Komponen listrik yang ketiga yaitu kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor yang akan mengalirkan arus listrik dari baterai. Sedangkan lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua macam, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar rangkaian listrik berikut ini. Pada rangkaian listrik terbuka, saklarnya dalam keadaan terbuka, sehingga energi listrik dari baterai tidak dapat mengalir ke lampu, dan lampu pun akan padam. Sedangkan pada rangkaian listrik tertutup, saklarnya dalam keadaan tertutup, sehingga energi listrik dari baterai dapat mengalir melalui kabel, sehingga lampu pun akan dapat menyala. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Mari kita pelajari ketiga jenis rangkaian tersebut. Rangkaian seri. Apa saja ciri-ciri rangkaian seri? Yang pertama, disusun secara berderet. Anak-anak boleh perhatikan ketiga lampu ini ya. Lampu A, lampu B, dan lampu C itu disusun secara berderet atau sejajar. Ciri yang kedua yaitu kabelnya tidak bercabang. Boleh diperhatikan kabelnya di sini ya. Tidak ada. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu ada pada lampu hias. Di sini anak-anak bisa perhatikan ya, lampu hias pada gambar ini. Yang kedua, ada pada senter, dan yang ketiga ada lampu hias pada pohon Natal.
pada lampu hias ini, lampunya disusun berderet atau sejajar, dan kabelnya juga disusun sejajar tanpa adanya percabangan. Berdasarkan susunannya, rangkaian yang kedua ada rangkaian paralel. Apa saja ciri-ciri rangkaian paralel? Yang pertama, rangkaian paralel itu disusun secara bertingkat. Boleh diperhatikan ketiga lampu ini. Lampu D, lampu E, dan lampu F itu disusun secara bertingkat. Ciri yang kedua, arus yang mengalir pada rangkaian paralel ini berbeda-beda. Kemudian ciri yang ketiga, hambatannya lebih kecil. Dan ciri yang terakhir, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Namun, dalam rangkaian paralel ini ada kelebihannya. Berbeda dengan rangkaian seri. Apabila salah satu dari ketiga lampu ini padam, misalkan lampu D padam, maka lampu E dan lampu F tetap akan menyala. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian paralel biasanya terdapat pada rambu lalu lintas dan juga pada bangunan-bangunan seperti perkantoran, rumah, hotel, masjid, dan lain-lain. Rangkaian yang ketiga yaitu ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran ini adalah gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel yang ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bunda. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.